Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membahas di sesi 7 ini mengenai mekanisme penanganan transaksi ya. Ini merupakan materi terakhir di mata kuliah sistem basis data sebelum UTS. Nanti sesi 8 kita akan coba kuis ya. Kayak untuk itu silakan Anda lihat dan tonton video ini. Kalau memang masih ada yang membingungkan, silakan ditanyakan di forum diskusi ya. Oke, baik. Materi ini berhubungan dengan mekanisme transaksi ya, bahwa di dalam transaksi itu banyak industri dan perusahaan menggunakan basis data untuk menyimpan informasi mengenai keadaannya. Contoh saldo setiap nasabah pada suatu bank. Ini contoh simpel dari sebuah transaksi yang ada di dalam dunia bisnis. Apabila suatu kejadian muncul dalam dunia nyata yang mengubah keadaan perusahaan tersebut, sebuah program dieksekusi untuk mengubah keadaan basis data yang terkait dengan kejadian tersebut. Contohnya adalah saldo harus diupdate ketika terjadinya penyetoran uang ke rekening nasabah. Nah, program itu adalah disebut dengan program transaksi ya. Jadi program transaksi sendiri sebenarnya ini berhubungan dengan yang kemarin saya bahas di integrasi data dan sekaligus juga berhubungan dengan materi yang kemarin mengenai TCL dan DCL ya. Jadi di TCL kan saya bahas ada yang namanya commit dan grant gitu ya. Jadi ketika setiap transaksi ketika sudah diberi commit maka transaksi tersebut baru divalidasi gitu. Baru dia nyatakan selesai gitu ya. Nah, ini mekanismenya lebih jauhnya lagi saya bahas di sini gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sebuah transaksi? Satu, merefleksikan kemunculan suatu kejadian dalam dunia nyata. Contohnya adalah transaksi penyetoran uang, mengupdate saldo nasabah dalam database ya. Ini contoh yang lain mungkin bisa juga kalau sekarang mungkin di pembayaran gitu ya. Misalkan Anda pembayaran rekening listrik gitu, pembayaran GoPay ya, itu juga merupakan salah satu bentuk transaksi. Menyebabkan kemunculan suatu kejadian dalam dunia nyata. Transaksi pengambilan uang adalah mengeluarkan uang dan mengupdate saldo nasabah dalam database. Jadi kejadian nyatanya, kejadian secara fisiknya itu ada ya berupa tindakan atau sebuah peristiwa gitu ya. Sedangkan nanti itu akan berdampak terhadap aktivitas database di dalam sistem komputer nantinya. Nah, berikutnya adalah mengembalikan informasi yang berasal dari database. Transaksi permintaan informasi saldo menampilkan saldo nasabah. Ini biasanya di ATM misalnya ketika Anda mau cek saldo itu seolah-olah ini berupa bentuk feedback dari aktivitas transaksi yang sudah dilakukan. Bahkan kalau Anda biasa menggunakan yang namanya internet banking, itu Anda bisa melihat bagaimana saldo itu masuk dalam artian disetorkan ke bank, ada transaksi masuk, ada transaksi keluar gitu, sehingga Anda bisa tahu saldo terakhirnya berapa pada periode tertentu. Anda juga bisa tahu saldo keluarnya berapa, Anda juga bisa tahu saldo yang masuknya berapa gitu ya. Jadi ini sehingga ketika terjadi transaksi yang tidak seharusnya Anda bisa telusuri sebenarnya seperti itu fungsinya. Manajemen transaksi dalam distribute database. Nah, distribute database sendiri apa sih? Itu ya, distribute database sendiri kita ambil dulu pembahasannya mengenai database. Database sendiri adalah kan penyimpanan data ya. Penyimpanan data sedangkan yang disebut dengan distribute-nya sendiri adalah tentu data itu disimpan tidak hanya di satu tempat, gitu ya, didistribusikan. Sehingga bisa dikatakan basis data ini di setiap transaksinya tentu akan berbeda gitu disimpannya. Database berada dalam keadaan konsistensi atau consistent state jika momen integritas konsisten didefinisikan gitu ya. Keadaan database berubah suatu operasi update operation, ada modification, ada insertion, ada deletion ya. Database dapat sementara berada dalam keadaan tidak konsisten atau inkonsisten selama eksekusi dalam sebuah transaksi. Hal yang penting adalah database harus kembali ke dalam keadaan konsistensi jika eksekusi tersebut selesai gitu ya. Konsistensi database konsisten berbeda dengan konsistensi transaksi. Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut seperti apa ya. Konsistensi transaksi mengacu pada aksi dari transaksi yang sedang dieksekusi gitu ya. Dan berikutnya database harus tetap dalam keadaan konsisten walaupun ada sejumlah transaksi user yang konkuren. Konkuren ini maksudnya adalah diakses secara secara bersamaan gitu ya. Sehingga akan memungkinkan terjadinya perubahan data yang tidak sama gitu atau tidak
konsisten atau concurrency gitu ya. Ini saya bukanya seperti ini aja ya biar gampang menjelaskannya. Nah, jadi apa yang terkait dengan isu database manajemen transaksi dalam distributed database ya, beberapa isu yang terkait mengenai transaksi itu ada eksekusi transaksi yang konkuren. Yang konkuren itu yang tidak tidak berbeda-beda gitu ya, pada waktu yang berbeda-beda gitu ya, dengan nilai yang berbeda-beda, sehingga data sehingga menyebabkan data tidak konsisten pada waktu tertentu gitu ya. Terus yang kedua, terjadinya replikasi data. Replikasi data ini adalah adanya duplikasi data terhadap transaksi yang sama. Dan yang terakhir adalah kegagalan atau failure. Failure di sini adalah kegagalan transaksi gitu ya. Nah, replikasi database berada dalam keadaan konsisten jika menduplikasi setiap item data dengan nilai identik persis sama dengan proses copy. Jadi dalam artian ketika ada transaksi terjadi, maka transaksi itu dikatakan mereplikasi database yang dikatakan konsisten jika perubahannya sama di setiap transaksi sampai dengan database-nya tersimpan. Nah, yang berikutnya adalah yang harus diperhatikan adanya reliabilitas atau keandalan ya, mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani berbagai kegagalan. Nah, salah satunya adalah mengenai kegagalan sistem dan kembalinya mendirikan layanan. Yang kedua adalah recoverable system, ya, sistem yang mampu menjaga keadaan konsisten dalam keadaan failure. Nah, ini berhubungan dengan yang kemarin saya bahas mengenai commit and grant ya. Nah, jadi sebuah transaksi ketika kita belum mengcommit ya, baru memberikan grant, tapi terjadi failure system, maka yang terjadi adalah si transaksi itu bukan commit and grant tapi rollback and commit ya, maaf ya. Jadi ketika terjadi sebuah transaksi dan si transaksi tersebut belum selesai pada titik di commit, maka transaksi tersebut bisa dilakukan rollback pada set point tertentu gitu ya, sehingga ketidak konsistensian data itu bisa dihindari gitu ya. Jadi database memungkinkan Anda untuk melakukan tindakan rollback transaksi saat proses transaksinya tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang harusnya dilakukan gitu ya. Tapi kalau misalkan transaksinya itu sudah pada prosedur yang sesuai dan dilakukan commit gitu ya, maka secara otomatis nanti transaksi tersebut akan diupdate senilai dengan transaksi yang di-commitnya gitu ya. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa data yang diupdate pada data saldo misalkan itu berkurangnya bisa dibandingkan dengan transaksi yang terjadi gitu ya, bisa dilihat bisa berkurang ataupun bertambah sebenarnya. Nah, untuk manajemen transaksi dan distribusi contohnya adalah sebagai berikut ya. Ini Ireland Reservation System, bahwa dalam Ireland itu maksudnya adalah bukan pengecekan ya. Ketika Anda ingin melakukan pembukingan untuk pesawat terbang gitu ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ada 3 tabel ya, ada flight relation, ada customer relation, ada FC relation ya. Nah, kalau Anda perhatikan berarti flight relation ini data yang berhubungan dengan jadwal ya, dengan jadwal di mana penerbangan akan dilakukan gitu ya. Nah, bisa dilihat di situ ada tanggal, ada flight number-nya, ada destination-nya kemana ya, ada sold seat-nya tuh berarti jumlah kursi yang sudah terjual, ada kapasitas dari pesawatnya. Nah, sedangkan customer relation, nah ini berhubungan dengan customer name atau customer yang akan melakukan reservasi gitu ya. Ini akan Anda bisa lihat di situ ada customer name, ada customer address, ada account balance. Account balance itu berarti saldo
untuk pembayarannya. Nah, sedangkan FC relation-nya ini berhubungan dengan transaksinya gitu ya, transaksinya terhadap reservasi penerbangan. Sehingga kalau Anda perhatikan di situ ada dua primary key ya. Jadi dua primary key yang digabungkan, yaitu ada flight number digabungkan dengan customer name, sehingga kita bisa mengetahui si customer name ini ada pada flight number yang mana gitu ya, dan di tanggal berapa. Kenapa flight relation dengan FC relation ada tanggal dua-duanya ya? Bisa jadi dalam satu hari gitu ya, itu banyak penerbangan kan. Nah, jadi date yang ada di flight relation ini ya, date yang ada di flight relation ini adalah date dari penerbangan yang terjadi dalam satuan hari. Sedangkan date yang di FC relation ini adalah date yang terjadi pada aktivitas reservasi yang dilakukan oleh customernya. Nah, kalau Anda perhatikan, kenapa ini disebut distributed database? Karena setiap tabel ini terpisah gitu ya, dialokasikan terhadap informasi yang nantinya ditampung gitu ya. Jadi terpisah untuk flight relation saja ini, untuk customer relation ini, untuk FC relationnya seperti ini. Nah, kalau ini saya buatkan mekanisme transaksinya, maka kurang lebih seperti ini ya. Ini misalkan kita mulai dengan begin transaction reservation. Maka inputnya adalah flight number, tanggal, dan customer name-nya. Maka yang akan diupdate apa? Yang akan diupdate adalah seat salt-nya. Seat salt yang ada di dalam tabel flight relation gitu ya akan bertambah ya. Akan bertambah, tentu ini akan berpengaruh berkurangnya capacity ya. Akan berpengaruh pada berkurangnya capacity yang tersedia. Jadi dengan kata lain, misalkan capacity di sini ada 100 gitu ya. Nah, seat salt ini tentu awalnya akan nilainya juga 100 gitu ya. Nah, ketika ada transaksi reservasi, maka seat salt ini akan berkurang sejumlah dengan transaksi reservasinya. Misalkan ada customer yang sudah mengajukan reservasi sebanyak 50 orang, maka dari 100 kapasitinya berkurang menjadi 50. Jadi transaksinya seperti ini, berkurang gitu ya. Where flight number sama dengan flight number. Jadi ini kita dicocokkan dulu nomor penerbangannya, dicocokkan juga tanggalnya. Setelah oke, baru disimpan ya. Ini di execute SQL insert into. Nah, ini data ini yang akan disimpan sesuai dengan data input yang terjadi ya. Nah, contoh di atas berasumsi bahwa selalu ada seat tempat duduk yang kosong, akan tetapi transaksi mungkin gagal karena ternyata pesawat penuh. Nah, hal ini bisa dilihat dari kapasitinya ya. Kapasitinya sudah sama nggak nilainya dengan seat salt-nya gitu. Jadi kalau seat salt-nya sama dengan nilai capacity, maka transaksi dikatakan sudah penuh. Nah, transaksi harus selalu di-terminate walaupun ternyata ada kegagalan failure ya. Jadi harus di-commit, tetap harus di-commit dengan artian bahwa nanti ada yang success to reservation gitu ya, ada yang fail. Jadi fail reservation di sini adalah bahwa si customer tidak mendapatkan jatah seatnya gitu dalam penerbangan tersebut. Nah, jika transaksi menjalankan seluruh baris programnya dengan lengkap, maka transaksi dinyatakan selesai atau commit ya. Hasilnya harus dapat digunakan oleh transaksi yang lain. Jika transaksi berhenti tanpa menyelesaikan seluruh baris programnya, maka transaksi dikatakan batal atau rollback gitu ya, atau undone gitu ya. Dan seluruh proses yang telah dilakukan harus dibatalkan dan kembali ke awal. Ini yang disebut dengan set point yang pernah saya bahas di sesi yang lalu. Nah, selanjutnya adalah manajementasi dalam disebut database lanjutan ya. Setiap transaksi reservasi akan dimulai dengan menginput data penerbangannya dulu beserta data customernya. Kemudian data tersebut akan diselect, akan diambil dengan dan menghitung jumlah keseluruhan slotnya apakah sudah sama nggak dengan kapasitinya gitu ya. Kalau misalkan slot dan kapasitinya
ada selisih, maka memungkinkan untuk melakukan reservasi dengan cara Anda menginsert gitu ya untuk data flight ya. Disimpan dulu, ditampung dulu gitu ya, ditampung terus Anda insert langsung ke data flight-nya ke sini ya. Tapi jika ternyata sum dari seed sold-nya sudah sama dengan capacity, maka yang terjadi akan muncul output seperti ini, no available seed. Sehingga dengan kata lain si transaksi dikatakan bukan gagal ya, dikatakan bahwa tidak dapat melakukan pembelian. Tapi kalau misalkan seed sold-nya lebih kecil daripada kapasitinya, maka otomatis dia akan menjalankan transaksi yang ini ya, mentransaksi seed sold-nya bertambah 1 dan dijalankan transaksi reservasinya sampai dengan ke bawah. Nah, seperti itu proses transaksi untuk distribute transaksi di reservation flight ya. Nah, sebuah transaksi atau sekumpulan operasi yang menjalankan suatu fungsi logik berupa suatu unit program instruksi yang mengakses dan mampu mengubah sebuah item data dalam database. Eksekusi setiap transaksi harus menjaga hubungan antara keadaan database dan keadaan perusahaan. Maksudnya keadaan database ini adalah konsistensi datanya ya. Salah satunya, untuk menjaga integritas data tersebut, sistem database harus memastikan adanya properties yang ditempatkan dalam setiap program transaksi yang dieksekusinya. Properties transaksi tersebut adalah atomicity, consistency, isolation, dan durability ya. Nah, atau sering disingkat sebagai ACID property. Saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah atomicity. Atomicity adalah transaksi yang merupakan kesatuan unit yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi seperti halnya transaksi yang ini ya, aktivitas transaksi ini kita tidak bisa potong sebagian-sebagian ya. Ini dua kondisi yang saling berhubungan. Jika salah satunya terpenuhi, yaitu misalkan jumlah transaksi seed sold-nya lebih kecil daripada capacity, maka transaksi yang berikut ini, yang di bawah ini yang akan dieksekusi. Tapi jika transaksinya seed sold-nya sudah sama dengan capacity, maka output ini yang nanti keluar gitu ya. Jadi ini tidak bisa dipecah gitu ya. Itu yang disebut dengan atomicity. Nah, konsisten. Eksekusi sebuah transaksi harus selalu menjaga konsistensi database-nya. Yang ketiga, isolation ya. Transaksi dapat berjalan secara hampir bersamaan, konkuren gitu ya. Bersamaan pada waktu yang sama gitu ya, dengan nilai yang berbeda-beda, tapi setiap transaksi yang dieksekusi secara terisolasi atau memonopoli sumber daya yang sedang digunakan dalam eksekusi. Jadi dengan kata lain, walaupun ada transaksi yang bersamaan di waktu yang sama dengan nilai yang tidak sama gitu ya, ataupun nilai yang sama atau yang disebut dengan konkurensi, tapi transaksi tersebut harus diisolasi dulu untuk dilakukan eksekusi gitu ya, dengan tujuan nantinya tentu pada akhirnya adalah menghasilkan data yang konsisten ya maksudnya. Sumber data yang sedang digunakan dalam transaksi lain yang akan dieksekusi tidak dapat menggunakan sumber daya yang sedang digunakan oleh transaksi lain, harus menunggu sampai transaksi lain selesai ya. Jadi setiap transaksi akan dieksekusi walaupun dieksekusinya secara berbarengan, namun tentu agar data yang dihasilkan tetap konsisten, maka harus dikerjakan satu persatu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah durability atau commit update persis ya, perubahan database yang berhasil dilakukan akibat eksekusi sebuah transaksi harus persisten ya, atau kekal atau tidak berubah-ubah gitu ya. Walaupun ada kegagalan transaksi di waktu yang lain gitu. Jadi misalkan contoh Anda punya saldo di bank pada tanggal 23 April ini 1 juta gitu ya. Nah, ketika tanggal 25 Anda melakukan transaksi penarikan sebesar 500.000. Namun saat proses penarikan ternyata di ATM-nya tiba-tiba mati lampu misalkan. Nah, seharusnya transaksi tersebut harus di rollback ya, karena uang yang Anda mau tarik belum sampai pada saat di-commit untuk Anda ambil atau keluar gitu ya. Maka seharusnya si database itu tetap durable. Jadi dalam artian database tidak berubah gitu ya. Data saldo Anda tetap harus senilai 1 juta karena
transaksi yang Anda lakukan di tanggal 25 belum pada titik commit dan uang yang Anda ambil belum keluar kan, berarti harus di rollback lagi transaksi pada tanggal 23. Oleh karena itu kenapa dalam database itu ada yang namanya commit, ada yang namanya rollback, ada juga yang namanya set point. Jadi setiap ada transaksi sudah selesai, maka itu disebutkan sebagai set point pada titik transaksi tersebut. Oke, saya akan coba jelaskan lebih lanjut mengenai atomicity ya. Contohnya adalah sebuah kejadian dalam dunia nyata bisa jadi atau tidak terjadi. Mahasiswa bisa terdaftar atau tidak terdaftar. Begitu pula sistem yang harus memastikan bahwa sebuah program transaksi yang dieksekusi secara lengkap harus mengubah database, atau jika program tersebut tidak selesai, tidak berhasil dieksekusi, berarti tidak mengubah basis data sama sekali. Program transaksi yang tidak benar mengakibatkan kegagalan yang dapat menyebabkan suatu item data terupdate secara parsial atau sebagian. Ini yang tadi yang saya bilang gitu. Jadi ketika transaksinya belum pada tahap di commit, maka seharusnya database tidak berubah gitu ya, atau tidak berubah sebagian gitu ya. Karena misalkan inilah logikanya, ketika Anda mengambil uang, maka sebenarnya Anda sudah memasukkan saldonya, itu berarti kan Anda sudah memasukkan nomor transaksi untuk pengambilan sebenarnya. Nah, tapi ketika belum Anda belum masukkan kode, masukkan jumlahnya, terus tarik gitu ya, ketika uangnya belum keluar dan itu keburu mati gitu ya listriknya, tentu si data yang nomor penarikan itu harusnya tidak tersimpan gitu ya, harusnya konsisten tidak tersimpan gitu. Nah, selanjutnya adalah misalnya sebuah program transaksi yang dieksekusi seharusnya menambah limit kredit dan mengubah status peminjaman dana menjadi close, artinya sudah membayar pinjaman. Kegagalan eksekusi program transaksi dapat menyebabkan database terupdate parsial, yaitu limit kredit sudah bertambah tapi status pinjaman masih open. Nah, ini terjadi ketika database-nya kurang ya ketika terjadi seperti yang tadi ya. Jadi database yang tidak transaksi yang tidak sempurna selesai tapi terjadi update ya pada sebagian data ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi ketika Anda ambil uangnya tidak keluar tapi saldonya tetap di update gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan atomicity yang gagal ya. Terus yang berikutnya adalah jika sebuah transaksi berhasil dieksekusi secara lengkap, keadaan ini disebut dengan commit ya. Tapi jika sebuah transaksi tidak berhasil dieksekusi secara lengkap, keadaan disebut dengan abort atau disebut dengan rolling back. Ini juga sudah saya bahas sebelumnya ya. Nah, penyebab terjadinya abort itu bisa bermacam-macam. Satu adalah sistem rusak, crash ya. Yang kedua adalah transaksi di abort ya. Di abort itu memang dibatalkan oleh sistem ya. Bisa jadi ini karena eksekusi tidak menjaga, karena adanya konsistensi data ya. Karena ada isolation atau karena ada deadlock sumber daya di sini, bisa jadi karena listriknya, karena sinyalnya ya. Sistem ini bisa jadi karena sistem komputernya, jadi karena ATM-nya yang hang dan lain sebagainya. Nah, isolation ini karena bisa jadi ada penggunaan sumber daya, misalkan data nasabahnya sedang diakses oleh dua user yang berbeda, atau bisa saja integrity concern-nya dilanggar ya, dalam artian ada yang mengupdate di source yang lain ya, sehingga ini dibatalkan. Atau juga transaksi mengabort dirinya sendiri. Jadi kalau ini diabort oleh sistem ya, atau juga diabort oleh dirinya sendiri. Ini adalah transaksi itu diabort oleh si usernya gitu ya. Jadi bisa by system itu lihat dari kondisi ini, konsistensi, isolation, dan availability-nya. Kalau sistem rusak ini faktor eksternal ya, bisa karena mati listrik, bisa karena bisa karena sinyal ya. Nah, sedangkan transaksi mengabort dirinya sendiri berarti ini transaksi memang dibatalkan oleh si usernya gitu ya. Yang berikut adalah aktivitas untuk menjadikan transaksi yang atomik saat terjadi abort selama input error, system overhead, atau deadlock disebut dengan transaksi recovery. Ya, jadi transaksi recovery itu istilah untuk mengabort transaksi yang error ya. Jadi di recover lagi gitu ya.
Aktivitas untuk memastikan otomasi dalam keadaan sistem crash disebut dengan crash recovery. Ini istilahnya gitu ya. Selanjutnya adalah konsistensi. Jika sebuah database dalam keadaan konsistensi sebelum transaksi terjadi dieksekusi, maka database tersebut tetap harus konsisten setelah eksekusinya terjadi. Ya. Transaksi adalah sebuah program yang benar yang tidak melanggar integrity constraint-nya gitu. Dengan kata lain, konsistensi itu dijaga tidak hanya pada saat transaksi, tapi pada saat transaksi dan setelah terjadinya transaksi gitu. Maka proses updating data dengan proses datanya setelah di-commit itu harus tetap konsisten. Jadi titik konsistennya ada di saat proses dan di saat akhir setelah terjadinya transaksi. Nah, aturan bisnisnya adalah pemunculan kejadian hal yang ada di beberapa kasus tertentu ya. Mahasiswa tidak dapat mendaftar untuk mengambil satu mata kuliah jika total SKS yang diambilnya sudah mencapai total maksimum SKS yang diperbolehkan. Nah, ini berarti aturan rules-nya ya. Hubungan dengan kejadian dalam database berarti adanya pembatasan jika jumlah SKS mahasiswa itu harus lebih kecil daripada maksimal SKS-nya. Pembatasan ini disebut dengan integrity constraint atau static integrity constraint. Perlu dibuat assertion dalam database yang memenuhi aturan tersebut. Jadi biasanya dibuat store prosedur biasanya untuk database-nya untuk memasukkan aturan tersebut ke dalam database. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan konsistensi statik yang lain adalah berhubungan dengan fakta bahwa database memungkinkan penyimpanan informasi yang sama dengan cara yang berbeda ya. Jika jumlah SKS mahasiswa adalah sama dengan jumlah SKS mahasiswa yang terdaftar, maka pembatasan ini juga diekspresikan sebagai integrity constraint. Jadi jumlah SKS mahasiswa itu harus sama dengan jumlah SKS yang terdaftar. Dengan kata lain, jumlah SKS mahasiswa tidak bisa melebihi nilai dari jumlah SKS yang ditawarkan atau yang terdaftar dalam sistem. Nah, database disebut konsisten jika semua static integrity constraint-nya terpenuhi. Jadi tidak hanya salah satu rules-nya yang dipenuhi, tapi ketika dia memiliki beberapa rules yang dipenuhi dalam aktivitas transaksi di dalam database, maka rules tersebut harus dikatakan konsisten secara keseluruhan, baru dianggap database tersebut konsisten. Gitu ya. Nah, memeriksa integrity constraint-nya ada beberapa tahap, ada beberapa cara, maksudnya ada otomatis, ada manual ya. Yang otomatis adalah melekat pada konsen dalam skema dari struktur tabelnya. Ini bisa dilihat dari assertion check-nya atau static constraint-nya. Salah satunya adalah assertion check ini berhubungan dengan primary key-nya gitu ya. Dengan view point-nya. Terus berhubungan dengan trigger atau dynamic constraint-nya. Trigger ini mengeksekusi bagaimana si transaksi itu terjadi, meningkatkan keyakinan akan kebenaran data, ya, menurunkan biaya pemelihara, meningkatkan overhead, perlu dilakukan pengecekan yang terkait dengan hasil eksekusi transaksi. Ya. Transaksi penyetoran uang memanipulasi saldo tidak dapat dicek integritas saldonya yang harus selalu lebih besar dari 0 karena saldo berubah sesuai hasil eksekusi transaksi. Jadi setiap transaksi ini harus tetap dilakukan pengecekan ya, karena saldo pada transaksi ini harus sama atau konsisten nilainya setelah terjadinya eksekusi transaksi, baik dia penerimaan atau uang masuk maksudnya ataupun keluarnya uang gitu ya. Nah, manualnya adalah dengan ditulis dalam kode program tergantung pada aplikasi bahasa pemrograman yang digunakan, atau kelemahannya adalah sulit untuk dipelihara terutama jika ada penambahan atau perubahan transaksi. Jadi untuk konsistensi integrity check lebih mudah jika kita menggunakan otomatisasi dengan pengaturan yang ada di database management sistemnya. Nah, berikutnya adalah level konsistensi terkait dengan transaksi yang konkuren atau transaksi yang dikerjakan secara bersamaan. Tingkat 0 adalah sebuah transaksi dinyatakan mencapai konsistensi yang tinggi gitu ya jika
T-nya tidak menimpa dirty data atau data transaksi lain yang belum selesai diproses gitu ya. Jadi dengan kata lain, transaksi itu dianggapnya jika tidak menimpa data yang belum selesai diproses. Jadi di isolation dulu sebelumnya. Tingkat 1 adalah sebuah transaksi mencapai konsistensi tingkat 1 jika mencapai konsistensi tingkat 0 ya. Dan transaksi tidak melakukan penulisan sampai dengan transaksi selesai. Jadi kalau yang satu ini tidak menimpa data yang belum selesai diproses. Nah yang kedua ini yang tingkat satunya itu adalah penulisan transaksi dilakukan sampai dengan transaksinya selesai. Sedangkan tingkat keduanya adalah sebuah transaksi mencapai konsistensi tingkat 2 jika mencapai konsistensi tingkat 1 dan tidak membaca dirty data atau data yang lain yang belum selesai. Jadi kalau yang di tingkat 0-nya itu menimpa ya, jadi mereplace dan merubah data yang belum selesai diproses, maka naik ke level satunya adalah semua transaksi harus dinyatakan selesai terlebih dahulu dan memenuhi tingkat 0-nya. Maka di tingkat keduanya, semua transaksi harus memenuhi tingkat 1, dengan kata lain, semua transaksi penulisan transaksi selesai dan tidak bisa melihat transaksi yang belum selesai. Dan yang tingkat terakhir adalah sebuah transaksi mencapai konsistensi tingkat ketiga maksudnya, jika mencapai konsistensi tingkat kedua dan transaksi lain tidak menggunakan dirty data T atau data yang digunakan oleh T sebelum transaksinya selesai. Jadi dia mengisolasi dirinya sendiri gitu ya, sehingga tidak ada transaksi yang lain yang bisa mengupdate transaksi itu sendiri sebelum transaksi yang sedang dieksekusi selesai dijalankan. Nah, berikutnya adalah isolation. Yang isolation ini adalah untuk meningkatkan kinerja, kita perlu melakukan interleave operation dari transaksi yang berjalan secara konkuren, ya. Jadi yang berjalan secara bersamaan. Walaupun konsistensi dan atomicity telah digunakan dalam interleave operation yang tidak disengaja dapat menjebak keadaan yang tidak konsisten, maka isolasi menjamin bahwa transaksi yang konkuren di-interleave dengan baik. Jadi dengan kata lain, bahwa di posisi yang tadi di atomicity ya, di atomicity dan di konsistensi itu masih memungkinkan terjadinya ketidakkonsistenan terhadap data, maka di tahap isolation ini data yang sedang diakses secara bersamaan, resource-nya akan dimonopoli dulu, diatur mana yang lebih terdahulu mengakses gitu ya. Sehingga akan muncul yang disebut dengan serializability ya. Jika berupa transaksi dieksekusi bersamaan, hasilnya harus sama jika transaksi tersebut dijalankan secara serial atau satu per satu. Jadi mau dikerjakan secara bersama itu harus sama hasilnya dengan dijalankan secara serial gitu ya. Mau dilakukan secara paralel atau secara serial, maka hasil transaksinya harus sama. Yang berikutnya adalah incomplete result. Hasil dari transaksi yang belum lengkap dieksekusi tidak bisa digunakan oleh transaksi lain sebelum selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan proses isolation. Jadi karena resource-nya sedang digunakan dalam proses transaksi, maka resource tersebut tidak boleh digunakan oleh transaksi yang lain. Maka hal ini yang dimaksudkan untuk mengisolasi resource pada transaksi-transaksi tertentu gitu. Yang berikutnya adalah cascading aborts ya. Dalam eksekusi transaksi yang konkuren harus dihindari adanya cascading abort atau pembatalan yang beruntun. Jika terjadi, maka sebuah transaksi mengirimkan transaksi lain menggunakan hasil eksekusi transaksi yang belum selesai dan memutuskan untuk membatalkan. Jika ini terjadi, maka kesimpulannya karena transaksi yang lain mengizinkan transaksi yang lain untuk dijalankan sebelum transaksi yang pertamanya selesai, maka ada kemungkinan semua transaksi yang terjadi pada tahapan transaksi yang berlangsung itu akhirnya tidak konsisten karena transaksi tidak diselesaikan terlebih dahulu, atau saya balik lagi ke tingkat konsistensi, ini tidak memenuhi tingkat konsistensi 1 dan 2 ya, sehingga hasilnya adalah data yang ada dalam sebuah database menjadi tidak konsisten gitu. Nah, contoh dari isolation ini ya ada 2 transaksi ya, ada transaksi 1
dibaca nilai X ya. Jika X senilai dengan X ditambah 1, maka ditulis X ya. Baru dikatakan selesai jika setelah di commit ya. Nah, ini jadi setelah di commit. Nah, kalau untuk di isolation maka akan diurutkan gitu ya. Diurutkan resource-nya ya. Diurutkan resource-nya berdasarkan penggunaan pada proses transaksi ya. Jadi di transaksi pertama dibaca nilai X-nya, transaksi pertama juga masih dihitung X-nya ditambah 1, terus X-nya baru ditulis ya, diupdate, baru di commit. Nah, ini berarti X transaksi pertama sudah selesai. Nah, ketika transaksi 1 ini sudah selesai, maka akan berjalan transaksi kedua ya, dengan tahapan yang sama, baru di commit gitu. Jadi isolation itu akhirnya membuat proses transaksi jadi serial ya. Tapi tujuannya adalah agar nilai X dalam aktivitas transaksi ini konsisten gitu ya. Update datanya tidak, walaupun ini transaksi 1 dan transaksi 2 dilakukan secara bersama-sama, tapi akan dilihat dulu mana yang pertama kali mengaksesnya. Nah, ketika itu sudah ditentukan, maka nanti akan dieksekusi atau dikomit berdasarkan urutan transaksi yang terjadinya. Nanti Anda bisa baca ya di pembahasan lebih lanjutnya. Nah, berikutnya adalah isolation mengatasi masalah loss update ya. Jadi update yang hilang ya. Isolation juga mengeliminasi adanya cascading abort yang tadi yang saya bahas sebelumnya. Nah, terakhir adalah mengenai durability ya. Durability ini adalah sistem harus memastikan bahwa sekali transaksi berhasil selesai dieksekusi dengan lengkap, harus berdampak terhadap keadaan database secara permanen. Jadi transaksi yang sudah dilakukan setelah transaksi dilakukan selesai dan dilakukan commit, maka transaksi itu dianggap sudah tidak akan berubah-ubah lagi ya, tidak akan terjadi perubahan lagi untuk transaksi yang selesai. Nah, jika itu terjadi, maka akan terjadi yang namanya kegagalan pada transaksi tersebut ya. Nah, salah satu implementasi durability ini adalah database disimpan secara berulang dalam media penyimpanan yang besar. Dalam artian ini durability ini tujuannya nanti untuk backup salah satunya ya. Terus arsitektur media penyimpanan yang besar berdampak terhadap derajat availability-nya. Availability-nya adalah kemampuan sistem untuk menyediakan layanan walaupun terjadi failure. Terus non-stop DBMS, mirror disk, maksudnya non-stop DBMS ini DBMS-nya bisa diakses kapanpun ya. Selalu standby online. Dan yang terakhir adalah recovery based DBMS. Jadi dengan setiap transaksi yang ada itu tersedia log sehingga bisa dilihat gitu ya, di mana ada karena setiap transaksi tercatat dalam log, maka bisa ditelusuri apakah ada transaksi yang sudah selesai atau belum selesai gitu ya. Itu untuk diselesaikan di aktivitas yang lainnya sehingga data yang disimpan tetap dalam keadaan yang konsisten gitu ya, konsisten dan permanen. Keadaan transaksi ya aktif, keadaan awal ya, transaksi terus berada dalam keadaan ini selama dieksekusi. Partial commit gitu ya, keadaan setelah transaksi statement terakhir selesai dieksekusi, dan ada commit ya. Jadi aktivitas transaksi itu dibagi jadi 5 bagian sebenarnya ya. Ada 5 bagian, yang 2 bagian lagi yang berhubungan dengan dibatalkannya transaksi, yang 3 bagiannya berhubungan dengan di-approve-nya transaksi. Jadi ketika sebuah transaksi sedang berjalan, maka transaksi tersebut dikatakan aktif karena masih dieksekusi. Ketika transaksi yang terakhir sudah selesai, maka ini disebut sebagai state-nya adalah partial commit ya. Dan setelah dianggap selesai dan ditutup dan dalam istilah durability adalah permanen, maka itu sudah di-commit secara keseluruhan. Nah, bisa juga transaksi ini dibatalkan. Ya. Dibatalkan itu adalah keadaan saat dieksekusi tidak normal, dieksekusi normal tapi tidak dapat lagi diproses, sehingga aktivitas transaksi tersebut karena dia tidak dapat dieksekusi maka dibatalkan. Atau istilah lainnya adalah di rollback gitu ya, seperti yang saya jelaskan di sesi yang lalu. Jadi di rollback ini biasanya terjadi karena ada kegagalan dalam proses transaksi gitu. Jadi nanti kalau digambarkan dari aktif transaksi ini dibagi dua ya.
ketika dia berhasil diinisiasi, maka transaksi tersebut akan dilihat sudah selesai atau belum. Nah, ini disebutnya dengan partial commit. Nah, kalau sudah selesai secara keseluruhan, maka di-commit. Dan hasilnya akan secara permanen disimpan di dalam database. Tapi ketika nanti aktif transaksi ini pas saat akan diproses ternyata failed oleh kondisi-kondisi tertentu, maka transaksi ini akan di rollback sehingga transaksi yang awalnya terjadi akan di-abort, dibatalkan. Nah, ini contohnya ya, dilihat dari asid statement ya, bahwa contoh misalkan di sini saya transfer 50 dari rekening A ke B. Proses transaksinya kalau diurutkan adalah sebagai berikut. Saya baca nilai A ya. Dari nilai A ini berkurang sebanyak 50. Maka saya update nilai A-nya dengan berkurang 50. Nah, setelah nilai A ini sudah saya dapatkan, ini saya simpan di tem transaksi, biasanya di transaksi sementara ya. Di posisi ini sebenarnya sudah masuk ke partial commit. Nah, saat read A ini masuknya ke active transaction. Nah, ketika masuk ke A-50 write A ini ke partial commit. Nah, terus saya lanjutkan ke transaksi berikutnya. Nah, read B-nya adalah baca nilai B dan B ditambah sebesar 50 dari nilai yang saya simpan di transaksi sementara. Nah, setelah itu nilai B akan di-update ya, di write nilai B-nya sebesar 50. Nah, setelah selesai write B ini berarti transaksi sudah di-commit. Nah, kalau dilihat dari konsistensinya nanti seperti ini ya. Ini kalau dilihat dari konsistensinya adalah sum A ditambah sum B tidak berubah setelah transaksi selesai dilakukan. Jika sebelum transaksi sum A adalah 50, sum B adalah 200 ya. Sum A plus sum B adalah 350 total kedua-duanya. Maka setelah transaksinya dilakukan, yang tadinya A-nya 150 menjadi 100 ya, yang B-nya menjadi 250 sehingga total secara keseluruhan tetap tidak berubah. Jadi 150 200 3,5, 100 dengan 250 juga 3,5. Nah, ini kontrol konsistensinya gitu. Jadi tidak berubah walaupun transaksinya sudah dilakukan gitu ya. Nah, tingkat konsistensi dinilai dari awal datanya di proses transaksi berjalan sampai dengan di commit transaksi berakhir. Untuk dari sisi atomicity, jika transaksi gagal setelah proses 3, yaitu write A, sebelum proses 6, yaitu write B, maka sistem harus memastikan update tidak dilakukan terhadap database. Dengan kata lain, di rollback. Jadi ketika ini A sudah dikurangi 50 sampai dengan dicatat nilai A-nya, tapi belum sampai dengan dicatat nilai B, maka nilai minus 50 ini akan dibalikan lagi ke nilai A-nya. Itu untuk atomicity-nya. Dari sisi durability-nya, sekali nasabah diinformasikan bahwa transaksi telah berhasil dilakukan, update terhadap database, maka harus permanen walaupun nantinya ada kegagalan sistem di saat transaksi itu selesai. Jadi misalkan gini, Anda sudah, misalkan ada nasabah A, dia ngambil sebesar 50, sudah di-approve bahwa dia ngambil 50 dan ditambahkan ke rekening B, dan di-approve untuk B menambah 50, dan sudah selesai di nilai B, maka secara otomatis ini tersimpan walaupun setelah itu terjadi kegagalan mau dari faktor eksternal atau internal sistemnya. Misalkan setelah itu terjadi kematian listrik. Nah, maka aktivitas yang ini karena sudah melewati poin ke-6 dari transaksinya tetap harus di-update secara permanen, tidak berubah lagi. Nah, dari sisi isolation-nya ya, saat antara proses 3 sampai dengan 6 berlangsung tidak boleh ada transaksi lain yang mengupdate database secara parsial. Maksudnya misalkan ada di sini kita bicaranya ada transaksi A mengupdate ke transaksi B. Nah, tidak akan ada misalkan A melakukan transaksi lagi untuk yang B dengan nominal yang berbeda. Kalaupun itu dilakukan secara konkuren, maka itu akan dilakukan setelah A menyelesaikan sampai dengan transaksi ke-6-nya. Baru A itu akan dikerjakan lagi untuk transaksi selanjutnya pada waktu yang pada jeda waktu yang berikutnya. Walaupun secara sistem itu dikerjakan secara konkuren. Nah, jadi dengan kata lain, aktivitas dalam kode dunia nyatanya memang dilakukan secara konkuren, tapi sebenarnya dalam sistem ada pemilihan tingkat shareability-nya terhadap transaksi yang masuk.
Jadi ketika transaksi yang pertama masuk ke dalam aktivitas database, maka transaksi tersebut dulu yang dieksekusi. Setelah transaksi itu dikatakan commit, full commit, maka transaksi selanjutnya yang dikerjakan. Sehingga nanti ketika terjadi sesuatu terhadap database, sifat durability-nya permanen tersimpan itu tidak bisa dipenuhi gitu. Jadi tidak akan datanya tidak valid atau tidak konsisten gitu ya. Nah, dengan kata lain, database secara sum A dan sum B akan berada dengan sebelum, jadi nilainya akan tetap konsisten gitu ya. Kecuali nanti ada transaksi berikutnya dan di commit, full commit setelah transaksi itu terjadi. Nah, itu mengenai pembahasan mengenai transaksi ya di sistem basis data. Ini materi terakhir sebelum kita UTS. Silakan Anda baca lagi ya. Kalau memang masih ada yang perlu didiskusikan, silakan Anda diskusikan di forum atau bisa juga ditanyakan di WhatsApp group ya. Nanti minggu depan kita akan coba bikin quiz ya. Quiznya saya usahakan saya bikin di e-learning. Kalaupun tidak, nanti saya bisa gunakan tools yang lain ya. Bisa pakai Profprog atau Mentimeter ya, tergantung kebutuhan lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.